Selamat hari Minggu. Saya Pendeta Silitonga akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar tiada mengembara dan menjadi sesat. Bersabdalah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan didasarkan pada Yesaya 50, ayat yang keempat hingga yang ke-9, yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang melukai aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul bacaan kita adalah ketaatan hamba Tuhan. Pertama, melalui ayat 4 dan 5, di sana digunakan indera manusia dan kata-kata terkait. Ada lidah, telinga, kata-kata, pendengaran. Untuk menunjukkan bahwa hamba adalah juru bicara. Tuhan Allah telah memberikan lidah dan telinga yang baik kepada hamba, yakni lidah dan telinga seorang murid. Dalam bahasa aslinya adalah kata seorang murid. Mencerminkan sistem pengajaran dan pembekalan dalam pelatihan calon nabi. Dan hamba Allah ini menggunakan sistem pengajaran dan pembekalan ini sebagai gambaran bahwa dirinya sedang mempelajari perintah-perintah dari Tuhan. Seolah-olah dia mengikuti gurunya untuk mempelajari cara berkata-kata agar supaya dengan perkataan dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, saudara, dapat dilihat bahwa hamba mempelajari firman Tuhan dengan sangat serius untuk membantu orang lain. Namun, ketika hamba Allah dengan setia menggunakan firman Tuhan untuk membantu yang letih lesu, pada saat yang sama ia juga mendatangkan penderitaan kepada dirinya sendiri. Ayat 6 menggambarkan itu. Penderitaannya termasuk tubuh fisik. Orang-orang memukul punggungku, orang-orang mencabut janggut dari kedua sisi pipiku, dan juga penderitaan dalam hatinya. Orang-orang menghinaku, meludahiku. Dan menjelaskan bahwa hamba Allah bukan saja tidak melawan, tetapi membiarkan musuh mempermalukan dia dengan sewenang-wenang. Nah, saudaraku, bagaimana seorang hamba yang menderita dapat menghadapi keadaan seperti itu? Ayat 7 berbicara tentang tema mendapat malu. Apa makna dari dipermalukan itu? Tujuan utama penderitaan yang diuraikan dalam ayat 6 adalah membuat hamba Allah dipermalukan. Tapi orang-orang yang menambah penderitaan kepada hamba ini tidak akan pernah dapat mencapai tujuan mereka. Tidak peduli seberapa besar rasa malu yang mereka tempatkan pada hamba, sang hamba itu sama sekali tidak bisa dipermalukan. Persoalannya mengapa? Karena kepercayaan hamba ini bersandar kepada Tuhan, sehingga dapat menghilangkan semua rasa malu.
Dengan kata lain, rasa malu yang sesungguhnya dari seorang hamba adalah hilangnya kepercayaan pada Tuhan. Ketika dia dihina, dia tetap tidak menyerah. Dia juga tidak membalas dengan cara jahat seperti para musuh. Demikianlah baru dia akan dipermalukan. Karena itu saudara, hubungan sebab akibat antara penderitaan dan rasa malu terkait secara langsung pada komitmen hamba Allah kepada Tuhan. Musuh-musuh hamba mungkin berpikir bahwa hamba itu sendiri telah ditinggalkan oleh Tuhan, dan karenanya makin mempermalukannya. Tetapi hamba itu memiliki iman yang teguh kepada Allah, dan seluruh harapannya adalah Allah. Nah saudara, melalui perenungan firman Tuhan ini, jangan biarkan lidah kita menjadi lidah yang tak bertulang, yang tidak bisa kita kontrol. Sebaliknya, berusahalah dengan segenap daya menjadikan lidah kita sebagai lidah seorang murid. Artinya, lidah seorang yang sudah diajar, yaitu yang dikendalikan sehingga bermanfaat. Banyak murid Tuhan yang kegunaannya menjadi sangat berkurang karena lidah yang tidak dikekang. Entah karena kata-kata yang sembarangan atau kuasa rohani yang bocor melalui percakapan yang sembrono. Kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat yang kedua mengingatkan kita. Mungkin juga karena kata-kata digunakan bukan untuk memberitakan kebenaran, melainkan untuk menyenangkan pendengaran orang lain. Maka saudara, yang ada adalah penyesatan yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-36 dan 37 sangat menegaskan itu. Nah, karena itu saudaraku yang kasih, salah satu ukuran kedewasaan atau kematangan rohani seseorang adalah apa yang dikeluarkan dari mulutnya. Murid Tuhan yang dewasa pastilah berkata-kata sekualitas kata-kata gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.